rata-rata tenggelam. Rata-rata pemain buah rata-rata sekarang pada tenggelam. Nah, karena apa? Karena banyak sekali poin-poin yang kurang dipahami atau mungkin kurang lengkapnya poin-poin itu. Jadi otomatis usaha menurun, lemah, jatuh. Nah, itu yang bahaya. Apa yang bahaya? Jatuh, turun drastis itu paling bahaya. Jadi artinya usaha toko kita ini kita rintis dari awal, dari mungkin karyawan 1, karyawan 2, dan sekarang sampai banyak. Dan banyak sekali teman-teman, rekan-rekan yang milik usaha kita maju, eksis, itu milik. Terutama orang Jopasir, itu terutama. Artinya tujuan kita untuk ke depan kita lebih disiplin, lebih disiplin, kinerja lebih akurat. Istilah kata orang nembak itu, orang sniper itu akurat nembaknya, jangan setengah-setengah. Dan segala sesuatu itu harus dijiwai, tanpa dijiwai tidak akan bisa. Itu saya rasakan. Nah, jadi posisi sekarang ini tugas saya jujur, saya sebagai penjiwaan. Mungkin saya kan nggak kerja, nggak bantu apa-apa, mungkin masalah melayani saya enggak. Tapi jangan salah, jangan anggap Anda itu saya nggak bisa ngelayanin. Bahkan saya pun berani bersaing dengan kalian masalah pelayanan, ya kan? Apalagi pengelolaan. Nah, saya dibilang sempurna sih tidak, tapi saya orangnya belajar terus sampai sekarang. Jadi poin-poin masalah pelayanan, masalah penataan, pengelolaan, kecepatan itu sudah saya lewatin semuanya. Jadi tugas saya sekarang itu sebagai penjiwaan memantau kalian. Kedua, memantau penurunan dan kenaikan harga buah. Pertama, buah impor. Yang kedua, itu mutlak saya sudah mempelajari buah lokal. Jadi barang yang dari mana itu sudah saya perhatikan. Pertama, terutama satu Matoa semalam itu yang semalam turun, berarti yang tadi ya itu langsung dari lahan. Itu pertama. Yang kedua, kayak jerbal pamelo itu sudah dari pasar, itu dari kiriman sendiri. Nah, terus kiriman siapa? Itu kita gabung sama KN. KN itu pemain Cirebon terkuat ya, nggak ada lawannya lagi orang Cirebon. Itu KN. Yang punya kendali power itu cuma KN. KN itu yang punya Anto Wijaya, itu yang punya lahan hektar-hektaran di kampung, ya dia itu mutlak CS sharing saya itu tiap hari. Yang kedua, kebun buah, bosnya Rohman itu teman saya juga, jadi sering sharing masalah. Kalau kebun buah menurut saya kelebihannya dia itu satu, kelebihannya cuman konsep dan administrasi dia jujur saya akui terbaik. Makanya dia secara langsung kemarin menawarkan diri siap mempelajari tim saya. Pak, tim sampean kurang apa masalah konsep, datang ke tempat saya pelajarin semuanya, saya kasih ilmunya semuanya. Nah, jadi kita punya pasangan kebun buah sama KN wasit itu. Jadi kan sekarang kan impor kan tahu sendiri kan, apel envy di pasar Indo nggak ada kan. Lamun ada kan di tempat Ayung Tunas harganya 7,5 9 kilo. Kita sudah turun harga. Sebenarnya nota 500, itu tak bikin nota tak up 50.000 karena bertutup jerogan kan saya kalah. Tak turunin tuh harga turun. Tak turunin. Saya kalah di Wogan sekian persen, saya up di envy sama di diesel. Itu. Mutlak envy diesel itu gak ada yang punya. Apabila punya harga itu harga standar. Itu harga standar. Jadi sebagian item itu jujur kita punya jurus, punya poin-poin. Makanya usaha kuat itu harus banyak poin, harus banyak memiliki poin. Kalau tidak monoton, ya nasibnya sama seperti mereka sudah jatuh dan sudah beralih ke dunia es semua rata-rata. Nah,
Jadi saya setiap hari duduk di depan kulkas itu bukan berarti saya memantau sampai orang. Saya mempelajari keadaan, mempelajari kedepannya, terus saya pelajarin terus. Alhamdulillah otak saya mampu, dikasih fisik yang kuat. Nah itu tujuan saya, karena apa? Saya mikir dalaman saya harus kuat, makanya saya tiap hari saya rajin olahraga. Itu bukan untuk engkek, bukan untuk yang lain-lain, bukan, tapi untuk pekerjaan. Pertama itu untuk pekerjaan saya. Jadi yang saya minta kalian-kalian yang merasa masih, mohon maaf ya, masih kurang, masih ini, tolong diperbaiki. Kalau pengen pintar langsung, kuncinya satu, carilah guru yang keras, tegas, tapi bernilai. Karena apa? Karena saya dulu jujur, saya nyari guru gak mau yang kalem. Saya dari dulu gak pernah nyari guru nang ikut saya, saya gak pernah digituin, dan saya gak pernah ikut seperti itu. Tapi saya selalu nyari tantangan, itu saya orangnya. Jadi saya nyari bos-bos yang sifatnya orangnya keras, tegas, tapi banyak ilmunya, banyak manfaat, itu saya orangnya. Makanya saya termasuk orang tercepat terjun di dunia itu saya ikut orang cuma 4 tahun setengah. Tapi perjalanan saya terjal. Nyampe saya nyuci sempaknya sempake bose tak cuci, itu jujur sama bos saya almarhum lain orang nih. Cuci sempake. Karena apa? Saya tawaduk bener-bener sama bos. Saya nggak pernah melawan bos, tapi bos meminta apapun saya siap, dan bahkan nggak meminta apapun saya keluarkan semuanya. Karena demi ilmu itu gampang nyarinya kok. Asal kita tulus, ilmu itu akan datang nempel sama kita. Itu satu sebenarnya. Lihatlah orang-orang sukses, pasti jalannya hampir sama. Betul aja lihat. Tanyain sama keluarganya semua. Saya jujur ikut haji holiday semuanya saya nggak pernah ngelawan. Saya sudah kerja benar, disalahin, saya nerima, nggak apa-apa. Lama-kelamaan kan nggak, lama-kelamaan tahu-tahu sendiri. Nah itu saya orangnya. Dan jujur saya dilahirkan dari kerja keras, termasuk kena truk saya 5 tahun, kena truk saya material. Jadi dari kecil saya nggak pernah santai-santai, nggak pernah. Nah, artinya apa? Artinya saya dari dulu tuh milih selalu gak enak-enak, makanya saya dapat enak. Tapi kalau milih yang enak-enak, ntar hasilnya gak enak pasti, itu pasti. Karena saya selalu nyari gak enak-enak. Itu saya. Dikasih enak, saya bikin gak enak lagi. Apa itu? Ya kerja keras, kerja terus, kerja itu saya orangnya. Nah, makanya kan saya sering nanya sama anak-anak kecapi, pengen maju nggak? Pengen. Tapi berat pak, berat artinya apa? Sekarang banyak gangguan HP, perempuan dan gini kan. Nah, sekarang kan ada 2 permasalahannya. Bencilah yang sifatnya mengganggu kamu, itu apa? Kamu harus bisa membenci. Kalau kamu bisa membenci, menjauhi perkara itu, minimal mengurangi lah. Kalau nggak bisa mengurangi, itu akan mudah. Tapi kalau kamu selalu mencintai hal-hal negatif, kamu akan jauh dari pengalaman, jauh dari sukses. Itu pasti. Jujur, itu saya bohong. Itu kunci sebenarnya. Ini kan jujur, garis bawah yang kita hadapin kan udah bukan toko-toko biasa. Artinya apa? Persaingan kita tuh udah bukan persaingan obral, bukan. Karena apa? Obral udah mati semua kok. Orang obral udah hilang, nggak ada. Udah kayak semua orang mobilan udah nggak ada semua. Kalau era 5 tahun yang lalu banyak, sekarang udah hilang. Nah, lawan kita siapa? Lawan kita tuh Alfresh sama supermarket. Itu satu. Sebenarnya gampang kuncinya kok. Barang lokal kita menang. Buah impor kita udah bisa mengimbangin, ya kan? Mungkin fasilitas kita masih kalah karena dia di ruangan AC, gedung mewah. Oke lah kita kalah. Tapi poin kita masih banyak poin yang kita miliki, masih banyak poin yang kita raih daripada supermarket. Satu, mengenai pengelolaan kita menang, ya, makanya yang kurang kita tingkatkan. Kedua, mengenai pelayanan tetap menang kita, ya kan? Tapi yang kemarin-kemarin sering ngelayanin kurang baik, bahasanya kotor, itu tolong dirubah semua. Jadi gini prinsip orang dagang,
mau kita bajingan, mau kita gembel, mau kita bangsat, tapi di depan kamera, tahu kamera, di depan layar kaca acting konsumen itu harus menunjukkan super kita, bahasa yang elegan. Kalau nggak bahasa elegan, bahasa biasa aja, nggak apa-apa, yang penting sopan. Elegan itu apa? Elegan itu jujur, bahasa membius, bahasa menghipnotis. Mungkin anda belum paham dengan apa? Dengan pengalaman saya. Karena saya jujur belajarnya dulu di kota, Pancoran, ngadepin orang-orang Cina, ngadepin orang-orang kayak semua. Itu saya. Tolong yang kurang baik, yang sifatnya arogan atau sifatnya kurang baik, tolong dihentikan, tolong dirubah sifatnya. Ya kan? Contoh begini, oke lah kita nggak sukses, tapi minimal kan bernilai. Apa itu bernilai? Nah, jadi kita tuh bener-bener bahasa yang enak, ya kan, sopan. Nah, kalau di belakang kita jelek, mohon maaf, kalau bisa sih bagus semua kalau bisa, ya kan. Kelola. Untuk masalah harga pun kita siap tanding, karena kita leng-lengnya banyak, kuat lah. Kita main kontainer juga siap, main berapa juga siap, main berapa juga siap. Karena kontainer kan jujur, jalur dari Ratno, ya kan? Itu kontainer, itu mutlak kontainer. Karena dia sudah mendirikan gudang di Semarang, ntar mau cabang ke Pekalongan, mau cabang ke Cirebon, itu namanya Ratno. Dan tolong, kalau bisa kalau pengen maju, jangan sampai mau dipermainkan waktu. Itu mutlak. Kalau bisa waktu kita yang ngatur, itu yang benar. Orang sukses itu jujur, mudah sebenarnya. Dirubah sedikit, ceret caranya. Waktu kita yang ngatur, jangan mau jatuh waktu. Contoh satu, main HP bablasan atau subuh, ya kan? Ya kan, bener gak kira-kira? Turu peyok gak kira-kira? Peyok apa ya kan? Ya kan peyok. Karena apa? Karena kemampuan manusia, jujur, itu ada batasnya, ada ukurannya. Itu satu. Jujur aja ya, mau nafas sama siapa masuk prajurit tentara, nggak pada masuk. Masuk gak kira-kira? Nggak pada masuk tentara. Militer tuh siap. Jegur ning lambir siap. Jegur ning laut siap, itu militer. Itu yang benar sebenarnya. Hanya jangan sampai terlena. Makanya satu sih, bencilah HP. HP benci. Dicintai hanya untuk usaha atau untuk kabari dengan keluarga. Tapi kalau untuk main-main slot, mohon maaf, ya kan? Dulu kan pernah saya demo masalah slot, masalah judi online kaya. Kata siapa kaya? Kalau judi online kaya, otomatis nggak ada orang miskin, nggak ada pemulung, ya kan? Nggak ada sopir, mohon maaf, ya. Nggak ada orang minta-minta. Ya main slot mendingan lagi nih kamar suge, ya kan? Kita pakai logika sekarang. Pernah kerja amangan, nggak ada kata habis bikin kaya tuh nggak ada, itu bohong. Ya kan? Betul nggak kira-kira? Kalau main HP judi kaya, nggak usah kerja nih kamar bayi. Modal HP laki-laki atau artis ya, nggak bener-bener kira-kira. Jadi artinya apa? Artinya kita tingkatkan lah. Kita kan mau melangkah ke Ciomas. Ciomas jujur saya tantangan. Saya nggak mau bikin kios biasa. Saya bikin kios yang lebih baik lagi. Karena kalau kita buka cabang ecek-ecek, mohon maaf, itu udah masa lalu. Jadi kita buka yang benar-benar yang matang. Jadi besok Senin atau Selasa itu sudah dimulai. Makanya tim sudah saya persiapkan, termasuk Mas Ambon, Mas Jamroni, ya. Terus satu lagi siapa ya? Pokoknya yang utama itulah Ambon sama Mas Jamroni, ntar ditopang Rodi, ditopang Bundi juga, ya kan? Nah, ditopang semuanya. Ntar saya bantu. Harga tinggal ikutin di grup. Ntar yang kurang bagus kan tersesuai lah, ntar diatur. Intinya sebenarnya kita sudah tahu kuncinya. Maju itu sangat mudah. Oh caranya seperti ini. Makanya kita gas sekalian. Maju kalau mundur sekalian. Pulang kampung sekalian, itu saya. Jadi artinya apa? Artinya poin-poin yang belum kita dapatkan, contoh untuk ilmu durian. Ilmu durian kan aslinya kan saya sudah punya ilmunya durian. Ilmu durian sebenarnya itu saya punya ilmu durian.
Cuman kan kemarin apa tujuan saya apa? Biar saya nggak banyak pikiran. Tapi kalau sudah terjadi durian penjualan sudah jalan, oke kita lanjutkan. Berbentar pemain durian, Budi, Kabul sama Mehmet. Tapi ntar bisa dirotasi lagi. Jadi seperti permainan bola. Jadi orang ini punya kelebihan back, tapi bisa sayap. Posisi back udah aman, pindah sayap. Saya kok bisa striker, ntar beda striker, jadi ntar permainan dirubah-rubah, tergantung keadaan, tergantung kondisi. Yang kedua, ntar kalau si Budi sudah datang ke Jakarta, mungkin Budi tugasnya satu. Toko mana yang kurang kuat masalah durian, mengenai ilmunya, mengenai penanganannya, ntar Budi tak suruh keliling, mempelajari. Kalau bisa mana yang belum kuat, mana yang belum meledak, Budi mungkin menetap di situ. Kalau sudah jalan, baru balik lagi. Ntar ada aturannya. Makanya sekarang saya buka kantor, kan kantor tujuannya untuk apa? Untuk administrasi. Ya mungkin untuk tamu-tamu khusus, untuk mungkin masalah keuangan, keluar masuk, ntar nota-nota, itu ntar kita mainnya rapi. Dan untuk masalah nyali, jangan tanyakan lagi untuk nyali ya. Nyali modal jangan tanyakan lagi pokoknya. Itu udah urusan saya. Udah saya pikir matang. Untuk strategi-strategi yang lainnya untuk kedepannya saya pelajarin terus. Saya nggak akan berhenti untuk belajar. Saya belajar terus sampai kiamat. Saya belajar terus. Itu saya orangnya. Saya orangnya diem, tapi belajar. Jadi orang startnya di Demak. Orang baru jalan di Kudus, saya udah ke Jakarta. Orang udah nyampe Jakarta, saya udah nyampe Mekah. Itu saya orangnya. Itu saya, jujur. Kalau kita nggak membenahi, masih terbentuk atau nggak mengejar poin-poin, otomatis kita akan ketinggalan dan rapuh untuk menghadapi permasalahan besar. Dan ada satu lagi, satu tim Mugi Barokah nggak ada kata saingan ya, nggak ada kata saingan. Semuanya konco, semuanya rekan kerja. Jujur, saya nggak pernah menganggap gini nggak pernah. Cuman contoh ya, mama agak melemah atau gimana, mungkin saya langsung tampil, saya langsung terjun. Mungkin saya nanya dulu, setelah kurang nggak bisa, mungkin langsung saya tampil, saya datang, saya benahin. Itu. Kita akan mengembangkan toko lagi setelah Ciomas ada lagi. Satu sekarang pengen buka toko buah, satu gampang sekarang. Nyali dan modal. Sekarang gampang sekarang. Kalau dari 1M, 2M itu baru bisa. Itu sekarang. Beda sama dulu. Dulu nyari lokasi 1 juta gampang, sekarang berat. Karena apa? Karena untuk usaha kecil sekarang maju dikit, sikat pesaing baru. Lawan kita sekarang Batak. Kedua, Cirebon. Ketiga, pemain-pemain baru lagi. Yang pasti bukan orang kita, bukan. Makanya kita jangan lengah. Jadi prinsip kerja itu dibikin prinsip militer sebenarnya. Kalau nggak bisa militer, adiknya militer lah. Kalau nggak bisa adiknya militer lagi. Yang penting jangan apa? Jangan satpam, jangan ansip, jangan. Itu ecek-ecek. Apakah mau kita divonis ecek-ecek kan? Nggak mau, malu kita kan? Vonis di papan tulis ecek-ecek kan nggak mau, kita malu. Minimal terengginas. Apa itu terengginas? Cekatan, cepat, reaksi. Dan untuk masalah tim toko yang sifatnya kurang ini, kalau diajarin yang atas, diajarin lebih pintar, minimal harus mau, minimal harus menerima lah. Pokoknya kembali lagi, jangan selalu nyari yang enak-enak. Kalau pengen enak-enak itu sebenarnya gampang kok, enak-enak kok. Bersolat wiridan dongo, tapi enak ya kan. Pulang kampung minta jatah mertua kan enak itu sebenarnya. Tapi efeknya bahaya efeknya. Jadi semuanya bahasa yang dari awal sampai sekarang
bukan berarti saya meminta sampean seperti saya, bukan. Minimal seperempat, 10%, 5%, syukur-syukur separuh, syukur-syukur menyalip saya akuin. Kalau ada bisa menyalip saya akuin. Ya, tolep ya. Pokoknya ada bisa menyalip saya, berarti jagoan. Berarti bisa buka 10 toko langsung. Dari segi bahasa, kecepatan, ketelitian, bisa menyalip saya jagoan. Itu. Tapi intinya kalau pengen belajar sosial militer, langsung ketemu saya belajarnya. Cepet bisa. Tapi tak jujur, tak senggol-senggol, tak bentak-bentak. Tapi kan pinter. Makanya ilingo kan. Ilingo zaman ngaji. Ngaji nak kalau disayang malah gendeng suwe-suwe. Tapi nak dibentak-bentak, disengeni, kadang-kadang ditutuk karo sapu, itu malah pinter suwe-suwe. Asli sebenarnya asli bener. Cuman ya mau bocah saiki cuma, ya kan? Ya itu mau. Gendeng apa lah, gendeng selawasir apa lah. Seperti nginum kan ngono. Nah, itu. Oh ya. Pokoknya sebenarnya intinya agar sampean tenang, fokus, mencintai hal-hal positif. Itu gampang pengalaman, masuk pengalaman. Yang pasti satu, mulai kurangi HP itu satu sebenarnya. Dan atur waktu sebenarnya, atur waktu. Tidur yang benar sebenarnya, tidur yang benar ya. Tidur yang benar, yang akurat sehari semalam 7 jam cukup. 7 jam, 6 jam cukup. Saya sering 3 jam, 4 jam sering saya. Saya masih fitness, latihan. Karena apa? Karena saya harusnya semangat. Jadi semangat itu mengalahkan segala-galanya. Sama tahu saya kan tos studio yang orang-orang kita tahu kan, jam sekian saya harus ke toko, jam sekian harus kayak kontrakan, jam sekian saya harus lebih beribadah kan gitu kan, jam sekian saya harus aktif ada barang turun, jam sekian harus saya fitness gitu. Saya nggak pernah ninggalin. Saya pulang kampung masih fitness karena apa? Saya mencintai. Jadi untuk kedepannya setelah mungkin Jomas buka toko lagi, terus mungkin renovasi Kecapi renovasi total. Jadi saya minta sampean minimal harus mengerti, harus mengembangkan. Kalau sudah mengembangkan sebaik mungkin pekerjaan, kok rezekinya istilah kata mohon maaf lah dikurangin atau kurang banyak sama mohon, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu alam. Yang penting sudah apa? Sudah ikhtiar. Daripada nggak ada niat ikhtiar sama sekali, itu yang bahaya. Dan mungkin setelah mau persiapan Jomas buka, saya tampil di Pasar Induk, saya tampil lagi. Jadi saya ketemu bos-bos itu semua, saya ketemu. Karena saya kenal semua. Karena selama ini saya kan ninggalin dia. Nah, saya masih komunikasi, bos itu masih komunikasi dengan Bayu, dengan Sia, dengan Sibi masih telepon-teleponan. Jadi saya pengen turun ke lapangan langsung. Yang pasti satu pengen menguasai bola lokal lagi, itu saya. Pengen nguasain dengan bisa harga murah, dengan bisa mendapatkan barang-barang poin-poin atau barang-barang yang sifatnya mumpet. Saya pengen tahu. Jadi untuk bentukan tim gudang minimal ada. Tim gudang tak pilih ya, mohon maaf langsung. Sadit pertama, besok berangkat habis duhur aja ya. Sebalik. Kok ditunjuk langsung salah nih. Kok di kador apa? Di WA. Berangkat harus berdur, dia belum up gudang. Jadi yang punya kesalahan harus dihukum dulu. Hukum kesalahan kasih main gudang. Jadi makanya berduhur ya. Bukan berduhur aja, main gudang. Jadi minimal dengan adanya orang gudang itu biar komunikasi dengan ya Pak ya, yang barang-barang sopir itu biar akurat. Dia kayak tadi pagi keliru kan. Nah itu makanya satu, malulah dengan diri kalian yang selalu membuat kesalahan. Kalau saya malu orangnya, jujur saya orangnya malu. Jangan sampai
punya kesalahan 1, 2, 3, 4, 5, itu jujur, menunjukkan kita nggak maju, menunjukkan kita menurun. Kalau prinsip saya, kemarin punya kesalahan, oke, bisa saya rubah, oke, bisa saya rubah, itu saya orangnya, minimal dirubah. Makanya 1, atur waktu. Mau semalaman nggak tidur, nggak masalah, itu sampean. Tapi besok harus kerja. Tapi kalau terus menerus sering melek bunyi, itu jujur, itu nggak masuk saya. Itu namanya hansip. Kembali lagi ke ecek-ecek lagi, ya kan? Ke ecek-ecek lagi. Saya nggak masuk jujur. Jujur saya nyari anak buah itu paling gampang sebenarnya. Buahnya orang-orang minta kerja dengan saya. Kalau anda masih bisa dihargain, masih bisa diajak kerja sama, ayo bareng-bareng. Tapi kalau nggak bisa, mendingan out sekalian. Itu saya orangnya, ya kan? Daripada saya memberatkan, daripada saya dari ngakali, kan gitu. Saya nggak mau ngakali, nggak mau. Saya bayar. Saya istilah kata menghargain bener-bener. Makanya kan kayak kemarin Sule itu kan jujur, mendingan out way. Kayak Jeki, mendingan out way. Saya nggak butuh orang senior. Saya nggak butuh orang senior, tapi orang-orangnya nggak komitmen. Itu saya nggak suka. Saya mendingan jujur, lebih menghargai orang bawahan, menghargai jujur orang yang biasa-biasa, tapi dia beretika. Itu saya senang. Jujur saya senang. Banyak yang saya minta kerja, saya nggak mau, saya nggak butuh senior kamu. Karena apa? Karena saya bisa menjadikan orang bodoh jadi pinter, asal nganut. Itu saya orangnya. Mungkin pada era 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, itu jujur. Banyak orang mengatakan kerja ikut ahli. Mohon maaf, kan ada 2 versi. Kerja ikut ahli, itu orangnya keras, gak enak, ada. Tapi ada sebagian persen mengatakan akademi buah itu adanya di tempat ahli. Itu jujur, pernah dengar kira-kira? Akademi buah itu ada di tempat saya. Akademi. Apa itu akademi? Akademi itu menciptakan, membentuk karakter pekerjaan dunia buat itu tempat saya. Dari dulu orang mengatakan, padahal saya pernah mengatakan. Karena apa? Karena kalau saya itu mendidik orang itu benar-benar detail, nggak mau setengah-setengah. Detail, rapi, akurat, disiplin, itu saya orangnya. Makanya rata-rata jujur pada saat itu orang yang kerja di tempat saya saat itu ya, mohon maaf, yang sudah lumayan, rata-rata pada maju. Ada ya, pada maju, pada bisa buka usaha sendiri. Berhubung saingannya lebih besar, akhirnya gulung. Nah itu. Nah, kamu nggak nolong kamu nggak nolong mas, yang nggak udah beda-beda perusahaan, saya nggak mau nolong. Itu udah masing-masing. Contoh kayak Juar lah ya, Juar, ya kan? Kan tetap minta tolong, saya nggak mau. Udah di luar aturan, gitu loh. Tapi kalau masih bareng mas saya tolong. Tadi kan Santo kan datang kan minta tolong, setelah kata itu, saya nggak mau. Saya dulur-dulur. Urusan kerja bisa pekerjaan, itu saya orangnya. Nggak mau ditawar-tawar, nggak mau. Jadi tolong sebagai ketua toko perhatikan ya mas ya. Perhatikan semua ya mas ya, kanan kiri, bed ya. Perhatikan rekan-rekan kerja, perhatikan. Yang sifatnya kurang bisa dibenahi, bilang nggak apa-apa, nggak masalah. Mintanya kerja apa kan gitu kan? Mintanya es ya, monggo silakan ikut es. Buah silakan ikut es. Pabrik silakan ikut pabrik. Yang pasti buah yang enak, jujur, itu cuma 3 sebenarnya. Di elok buah, tapi konsepnya obrolan, ya kan ya, obrolan. Karena buah di Demak itu terkuat cuma 3. Bukan Demak lah, pokoknya di Jawa Tengah lah ya, kebun buah, elok buah dan saya. Kalau elok buah, jujur, kebun buah, disiplin. Ilmu nomor 2 di sana. Disiplin nomor 1. Ilmu nomor 2 di sana. Karena di sana dibentuk benar-benar kantor perusahaan. Kalau di elok buah main jabrugang, obrolan, capek di tenaga. Kalau tempat kita kan enggak, semi obrolan, semi toko. 1. Ya Mas Ambon ya.
Tanyakan sama Hongkong. Nah, sama Hongkong. Sejauh mana ilmunya Ali? Tanyakan sama Hongkong. Dia tahu. Tapi yang pasti dia mengejar saya, otak saya, permainan saya, dia nggak bakal paham. Jadi mohon maaf kalau kalian seumpama mohon maaf udah jenis ikut saya, pengen mandiri sendiri, silakan. Saya dari dulu nggak pernah melarang, silakan mandiri sendiri. Lebih baik. Pak, aku pengen buka buah dewe, silakan. Saya malah lebih senang. Dari dulu kan saya ngomong dari dulu. Nah, kalau pengen megang toko atau gimana, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi uji coba dulu. Minimal harus ada bukti. Ecek-ecek bilangnya super saya nggak mau. Kan saya tahu orang, kan saya bisa baca orang. Ini orang kemampuannya seberapa saya tahu. Jadi kembali lagi, kalau jenuh, kalau lagi putek gimana, kalau saya sarankan mendingan istirahat, pulang atau gimana ya kan. Jadi pekerjaan jadi bawa-bawa, kerja, istirahat, itu prinsip yang benar. Jangan campur aduk. Jadi untuk menghadapi toko Ciomas kita benar-benar sudah terkuat karena Pak udah 5, gede semua 5. Udah gede 5. Jadi partai gede itu udah benar-benar partai besar sekali. Jadi sudah sejajar dengan kebun buah. Kalau kebun buah sih saya telepon ngomongnya nggak mau lagi, pusing Pak gitu. Ya emang pusing dia, karena apa? Karena kebun buah itu nggak dilahirkan dari apa? Dari dunia buah, bukan. Kebun buah kan pengirim Yakul atau sales Yakul. Bapaknya pengirim Matoa, bapaknya meninggal, dia meneruskan pengirim Total Alfresh, terus meneruskan ke Yas buah. Kalau saya kan asli fisik dari buah saya. Nah, jadi punya perbedaan. Kalau saya bisa mengatasi, kalau dia sewa manajer, saya nggak butuh manajer, karena Pak saya bisa sendiri. Jadi istilah kata Aliba, ya kan, Aliba nyampe Pulwowo, nyampe Khatam, gua saya hafal semua, saya pelajari semuanya. Cukup sekian aja dia, tolong dia. Jadi jangan dibolak-balik, jangan alasan lali Pak, jangan alasan ini, jangan. Saya minta dewasalah, biarpun umur zaman masih belum dewasa, tapi minimal kualitas EQ itu harus dewasa. Itu satu. Dibenahi terus, kejarlah poin, kejar poin. Jangan menurun. Kalau menurun fatal, benar fatal. Karena apa? Buah itu butuh perawatan, butuh pengelolaan yang baik. Makanya kan buah kecapi kan tak gerakin aja Ci. Oke ya, ini kembali lagi. Untuk kecapi satu, saya pilih satu ketua langsung banji. Ketua. Jadi Mas Jamroni Ambon, ya kan, sementara kan menimba konsep belajar di kecapi. Sengaja biar ketemu saya. Jujur selama ini saya belum kasih masukan ke Mas Cuman, belum. Mungkin mulai besok karena ada ditentukan Ciomas buka sebulan lagi. Jadi besok saya siap menasihati Mas Jamroni dan lebih dewasa Pak ya, lebih tua, tapi saya siap ngasih masukan, termasuk Ambon, ngasih masukan semuanya. Jadi jilid 2, 1, 2, 3, 4 tingkatan itu saya paham semua. Jadi saya persiapan buat apa? Buat persiapan di Ciomas, biar matang sekalian. Ntar Rudi ya kan, ntar Budi, antar dan lain sebagainya. Dan kedua, seumpama mohon maaf lah ya, Bogor 1 atau Bogor 2 ada yang pulang atau gimana, kekurangan tenaga, minimal saya minta kebijakan, seumpama kita oper sementara harus mau ya, seumpama gitu loh ya, seumpama itu harus mau ya Mas ya, seumpama. Karena apa? Mohon maaf lah, seumpama satu toko, mohon maaf, ada udur semua lebih berat, ya kan, otomatis kan mau nggak mau dimasukin tim lagi, pasukan lagi. Nah itu minimal harus mengerti lah. Makanya jujur, lebaran kemarin saya jujur, saya curang, lebaran saya curang, kasih tahu curang, awas macam-macam, ya kan. Kemarin saya gitu kan, yang diatur nggak bisa, yang nggak komitmen saya habisin, habis ya kita. Bener nggak bet? Saya habisin kemarin kan. Makanya komitmen saya kemarin udah konfirmasi siapa yang pulang, siapa yang tidak kan gitu.
ngomongnya nggak pulang, pada akhirnya lebaran pada pulang. Tak ponis langsung, langsung. Ngapain lah gitu? Saya butuh orang komitmen. Saya nggak butuh orang pimplan, nggak mau saya. Jadi kalau toko-toko saya maju dan sampai udah ngerti sendiri planning saya ke depannya untuk apa, ya kan? Kemarin kan mikir toko, mikir tanah. Jujur, saya tanah itu udah lama sekali main tanah. Ini tanah saya semua ini. Tanah saya semua ini tanah. Jadi udah belajar main tanah sendiri saya daripada toko-toko yang lain. Daripada yang buah, jadi kepada kebun buah. Kebun buah kan kontrak semua, kebun juga sama. Mungkin satu ada lah. Kalau saya mutlak, udah main tanah dari dulu. Makanya nasib saya itu digaris suruh mikir tanah. Tapi alhamdulillah sekarang udah lunas semua, udah aman semua. Tak lewatin semuanya. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk fondasi saya, untuk fondasi usaha saya. Kalau usaha saya kuat, otomatis ada sampean-sampean, saya nggak bakal merem. Ayo saya bantu bareng-bareng, ayo saya naikin bareng-bareng, ayo saya majuin bareng-bareng. Syukur-syukur pertama, terutama orang-orang berkualitas pertama, itu saya. Nah, tahu sendiri kan proyek saya kan ini, proyek saya tahun ini kan mobil baru semua. Tadi mobil baru, besok minggu depan mobil truk long 1. Dan mungkin insya Allah 3 bulan lagi Robicon saya, ambil Robicon. Untuk apa? Untuk benteng. Memang harus begitu sekali-sekali. Kalau saya, gitu. Paham kan kira-kira kan? Jangan kamu anggap gembel gitu loh. Iya kan? Ini loh saya gitu. Iya kan? Kowe mampu, aku ya mampu. Gitu loh. Nah, itu jadi tolong kali-kalian dibenahi pekerjaan yang baik-baik, ya bener-bener yang sungguh-sungguh. Ntar andai kalian punya hajat atau bikin rumah atau bikin apa, tak bantu, saya bantu. Jangan khawatir. Saya bantu. Saya orangnya jujur, nggak merem saya orangnya. Kalau anda ada bener-bener bisa membantu saya, ingin saya bantu. Paham ya? Tapi jangan bikin masalah malah, paham kan? Nah itu. Jadi kita harus dijadikan. Dia kan senior, jadi senior. Dia mana? Dia bilang senior. Mana buktinya senior? Di rumah sekarang. Jadi tim gudang, awakmu, Ambon, terus termasuk ya kemana lah posisinya lah ya. Kok darurat, darurat, ya kan? Kok tahu ilmu kan? Gue tahu ilmu. Pas open belajar nonton mangga sing apik sing juas, tak ajari langsung sedina paham. Tel. Iki wong tak ajari kabeh. Pak carane wong tuku ora milih dhewe piye? Tak ajari. Pak carane wong turun apa piye? Tak ajari kabeh. Kurangane apa kan? Aku ilmu ora kulit, tak butuh kabeh lho. Tak pelajari kabeh terbuka, saya ilmu terbuka. Karena saya punya prinsip, ilmu yang saya keluarkan diambil orang, ditiru orang, itu akan nambah lagi, nggak bakal hilang, nggak bakal habis ilmu saya. Pak, gimana caranya badan kuat, badan fisik kuat, gimana? Tak kasih ilmu caranya, ada ilmunya kok. Jadi tolong tak kasih uang makan untuk masalah uang makan per hari itu dimanfaatkan. Artinya apa? Mentang-mentang masak pakai tabungan gede terus masak galdino, itu salah. Malah mengganggu pekerjaan mas ya, mengganggu. Minimal kalau pengen masak itu dengan bareng-bareng sekali, ya kan? Bareng-bareng nitip sekalian. Atau sekali-sekali nggak masalah. Tapi kalau terus pagi makan masak sendiri, siang masak sendiri ya, waktunya habis. Waktu untuk kerja habis. Jadi kembali lagi waktu kita yang ngatur, jangan mau diatur waktu, itu salah. Belajar waktu kita yang ngatur. Jam sekian kita tidur, jam sekian kita bangun, jam sekian kita kerja. Oh jam sekian barang datang, kita harus gini. Oh gini harus gini. Jujur, saya ke orang nggak pernah dibangunin, malu dibangunin. Terus tanya itu isin lah. Jangan mau dibangunin, malu. Tadi pagi bangunin, tak bangunin tadi pagi. Isin aku, tak lihat raiku, isin lah. Apalagi hampir tiap hari. Tangi minimal jam dewi. Tanginya aku harus. Buat gugah berkali-kali, banget tenan sebenarnya. Malu tuh, oke. Besok saya bangun sendiri harus minimal. Jam berapa? Oh 10. Coba bangun dianjurkan si pagi pagi jam 8. Sebelum jam 8 minimal harus bangun. Bikin kopi, bikin susu, bikin apa, ngerokok dulu, itu yang benar. Jangan dadapan, salah dadapan.
apalagi lewat jam. Yang shift siang jam 10 minimal bangun jam 10 minimal. Jam 11 apalagi duhur. Itu fatal. Itu pasukan kesiangan, pahlawan kesiangan. Ya kan? So berete orang merah tapi hitam berete. Makna hangus. Berete hangus, ora anti poin sama sekali. Napen bukti, mohon maaf. Sing ijazah salah-salahan, mohon maaf ya, sing jual salah-salahan mau buka mandiri sendiri. Tetap hancur. Mendingan uangnya dibuang ke segoro, mendingan segoro. Karena apa? Gak masuk. Prinsip mandiri itu bukan seperti itu. Mandiri itu harus benar-benar sigap, peka, cekatan. Jadi itu taruh untuk barang kiriman pagi minimal harus ada yang mantau. Ya Mas Hadi ya, kasihan ada yang mantau. Ya aku turun ke barang ini Pak, saya nggak mau tahu masalah tidur. Karena udah bilang komitmen dengan pekerjaan dengan waktu. Mau turun sak jam, mau turun ngantuk, ngadeg, saya nggak mau tahu. Itu yang benar sebenarnya. Saya sering berkali-kali tidur ikut orang 2 jam sejam. Mohon maaf ya, dulu ke Medika, joget, saya akuin. Tapi saya tanggung jawab. Nyampe rumah subuh, tidur 2 jam, harus bangun. Ini saya. Itu harus. Jangan, wah aku beranu, was. Ini kan ecek. Jadi posisi sekarang ini kita permainan menyerang. Gak ada kata mundur, gak ada kata bertahan. Menyerang kita sekarang, menyerang. Langsung habisin, serang begitu. Kalau kurang paham atau kurang gimana, ntar minimal tanya ya. Pertama satu, kabul oke lah, kabul pelapis. Sekarang kan kabul masuk di administrasi, termasuk membantu. Andai kan ntar sudah terjadi 1% perubahan total, ntar mungkin sampai mengurangi pekerjaan di tapi itu dikit-dikit lah ya. Nah, karena posisinya sudah back, striker kurangi dikit. Jadi ntar mutlak Banci. Kalau Banci kan mau pulang, ya kan? Minimal ekstra. Gak ada Banci lumpuh jujur, lumpuh tapi. Ya bener lah kira-kira. Karena apa? Safari. Telepon galik malah itu. Telepon. Aku paham kerja yang pikirannya kosong paham. Tangi turu beratus, bujang nyekel pepet. Aku paham kabeh. Cara ngajine ora paham maknane ora paham. Paham kabeh aku wong iki. Asline kita kecapi, kayak rame kayak piro, agar disi kayak aku wong telu cukup. Wong telu cukup. Paham lah gitu. Ora perlu akeh makane siji, kecapi dia 50 kurang. Nah, dasi tak digo kabeh, ngono paham ra? Ora nggo iki kabeh, ketole-tole. Ini kalau dimlek. Lah apa manfaatnya? Hasilnya apa? Ya ra bisa ya. Makanya tuh apa istilah kata poin nggak dikejar nggak dibenahi. Ini loh sniper. Kayak ngerokok, untuk kosong nggak ngerokok betul loh. Jadi kayak dulu kita toleh gitu. Ya Pak siap. Habis lah. Lu kayak buka usaha dhewe ngono entek duitmu. Colong wong kabeh, gagal kabeh. Iki delok set. Nyampe sene. Set. Delok. Met ya, tolong Met ya. Jujur. Apalagi yang dekat dengan saya di Kecapi. Jujur saya paham semua orangnya, paham. Hati-hati. Rawan. Naik Jogoro terus rawan, ketemu saya rawan. Dan masuk umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 30 tahun, 20 tahun, ilmu gak nambah, mangan tambah akeh, pengeluaran tambah akeh, tapi pengalaman gak nambah. Berarti kan dudul pada kira-kira, dudul lah. Nah militer lah kanggo copot balik. Nang ya, siapa nang kira-kira nang? Ya kan? Nah, kacamata, bahasane tulung ya. Jo,
tak masuk, dibenahi. Jadi ini persiapan kita api, saya suka aku mas ya, mulai gembleng sampean ya, ono pas tapas sakit, mas ya. Jadi minimal aku ada patroli. Pekerjaan setelah selesai, notobuas setelah selesai, kok udah patroli, keliling, memantau. Saya so awakmu apa itu mengurangi noto buah mengurangi. Saya so belajar jadi guru. Nah, jadi guru ngajari, apa-apa, ora masalah. Nak kowe melu noto dibukang, kok sing apa santai malah dungine di pojok ini ngomalan kok. Ono sing ngopo tepe-tepe payah atau kan ono. Iku minimal tak masuk ya. Cukup sekian ya Mas ya, paham ya. Intinya jujur. Kalau kalian masih minim, masih rawan, ntar ketemu saya. Terus saya keliling, toko saya keliling. Terus saya mulai keliling terus. Soalnya persiapan jujur semangat saya tinggi. Ini di Ciau Mas. Karena dapat lokasi bagus, lokasi besar, bisa bangun super, bener-bener super. Itu semangat saya. Jadi minimal barang harus kita kuasai, lapangan harus kita kuasai. Cukup sekian, paham Mas ya? Paham. Jadi saya bukan menyebutkan atau mungkin tujuan saya menghina, saya bukan. Saya meningkatkan kinerja sampean. Sayang, maju, sadar, ayo maju gitu loh. Yang selama ini kita lengah, kita dihabisin waktu, kita gila waktu, jangan, benahi lagi. Ben sadar lihat Putri Aryani, ya, Amerika yang metame komputer wae jos sukses yo. Mawe dhewe si sadar. Wah, kan ngono kudune. Sadar, semangat ngono. Ya cukup sekian ya malam ini kita selesai briefing. Bahasa-bahasa atau kata-kata yang saya ucapkan tadi yang sifatnya agak keras, sifatnya agak kurang pas, tolong dimaklumi ya. Karena tujuan saya apa? Membangkitkan semangat sampean semua. Jangan hilang ilmu kita, jangan hilang wilayah kita, jangan. Kalau kita lengah, kita habisin lawan-lawan kita. Kita maju. Karena orang Demak sudah banyak hilang, sudah banyak dilengser orang-orang luar. Kita nggak terima. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, Mas. Siap, Bang?